والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah. Sekarang ayat 14, 15 dan 16. Ayo kita buka semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Silakan dibaca artinya dari ayat yang ke-14. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, yaitu para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, hanya kamu yang berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Sekarang lafziahnya ayat yang ke-14. Wa idza dan
Dan jika laku mereka berjumpa aladina amanu aladina orang-orang yang amanu mereka beriman, qalu mereka mengatakan amanna kami beriman, wa idza dan jika khalau mereka berkumpul atau kembali ila sayatinihim kepada setan-setan atau pemimpin mereka, qalu mereka berkata inna sesungguhnya kami ma'akum bersama kalian, innama bahwasanya nahnu kami adalah mustahziun orang-orang yang berolok-olok. Terus yang ke-15. Allah adalah yastahzi'u yang memperolok-olok bihim pada mereka, wa yamudduhum dan dia membiarkan mereka fi tughyanihim di dalam kesesatan mereka, ya'mahun mereka terombang-ambing. Ulaika mereka itu adalah aladina orang-orang yang istarau yang telah memberi ad-dhalalata kesesatan bil huda dengan petunjuk, fama robihat maka tidaklah beruntung tijaratuhum perdagangan mereka, wama dan tidak pula kanu mereka adalah muhtadin mendapat petunjuk. Ya, jadi itu terjemahan sama lafziah dari surat Al-Baqarah ayat 14, 15 dan 16. Ya. Sekarang mari kita lihat. Ayo, disimak. Kalau nulis gitu loh. Ya, benar paham. Sidik-sidik kita mengerti artinya, lafziahnya, terus kandungannya atau maksud dari ayat tersebut. Ya. Sekarang yang pertama, maksud ayat, ya, atau kandungannya ayat. 1. Orang munafik itu apabila di hadapan orang-orang beriman mengaku sebagai orang yang beriman juga. Ya. Jadi wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya, jadi dan apabila mereka itu berjumpa, berhadapan, bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanah, kami telah beriman. Ya, jadi ini kemarin ciri-cirinya siapa? Orang munafik. Ya, apa yang dia di lisannya dengan apa yang ada di dalam hatinya tidak sama. Ya, jadi mereka mengatakan kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman, ya, berhadapan dengan orang-orang yang beriman, ya mereka mengatakan qalu amanna, kami itu beriman, ya, mengaku beriman kepada Allah, ya, rukun iman itu dilaksanakan itu kalau dia berhadapan atau bertemu dengan orang-orang yang beriman. Dan yang kedua, apabila orang munafik itu bertemu dengan sesama orang kafir, ya, mereka itu mengaku kalau sebenarnya dia hanya pura-pura beriman. Ini, ya. Jadi wa idza halau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Ya. Jadi mereka apabila bertemu dengan orang-orang
apabila orang-orang munafik itu bertemu dengan sesama orang kafir, ya, bertemu sama setan-setan mereka atau pemimpin-pemimpin mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami itu bersama kalian. Ya. Ya. Jadi orang-orang munafik itu apa? Kalau bertemu dengan orang-orang kafir itu mereka mengatakan, ya, kalau sebenarnya dia itu hanya pura-pura beriman. Ya. Jadi ini sifatnya orang-orang munafik itu. Ya. Jadi dalam perkataannya, ya, sama apa yang ada di dalam hatinya itu enggak sama. Mereka itu sukanya apa? Berpura-pura ketoke iman, padahal mereka tidak beriman. Ya. Dan yang ketiga, orang-orang munafik itu bermaksud memperolok-olok orang-orang beriman. Ya, innama nahnu mustahziun. Mustahziun, ya. Sesungguhnya kami itu hanya memperolok-olok. Ya, orang-orang munafik itu bermaksud memperolok-olok orang-orang yang beriman. Dan yang keempat, yang sebenarnya terjadi adalah Allah itu memperolok-olok orang-orang munafik. Jadi karepe orang munafik apa? Mereka itu memperolok-olok orang yang beriman. Tetapi sebenarnya Allah lah yang memperolok-olok orang munafik. Karena orang munafik itu nanti apa? Perbuatannya itu akan ditampakkan oleh Allah. Ditampakkan, itu ditunjukkan loh wujud aslinya orang munafik itu. Jadi ditunjukkan oleh Allah sehingga nanti orang-orang yang beriman tahu kalau mereka itu orang-orang munafik. Dohirnya sama batinnya tidak sama. Ya. Jadi Allahu yastahzi'u bihim. Allah lah yang memperolok-olok kepada mereka. Dan yang kelima, kandungan yang kelima, Allah menjadikan orang-orang munafik itu berkepanjangan di dalam perbuatan mereka yang menyimpang dan kebingungan. Ya. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Jadi Allah menjadikan orang-orang munafik itu berkepanjangan di dalam perbuatan mereka yang menyimpang. Jadi orang-orang munafik itu apa? Mereka perbuatan mereka itu menyimpang. Dan mereka itu bingung. Aku arep melok sing ndi, bingung. Ya. Arep melok orang beriman, tapi sebenarnya dia nggak pengen iman, nggak pengen melakukan apa agama din Allah, yaitu tidak mau melaksanakan al-Islam secara keseluruhan, ya, nggak mau, ya, tapi dia pengennya bersama dengan orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi al-Islam. Ya, mulai di sini dijelaskan orang-orang munafik itu apa? Perbuatan mereka itu menyimpang dan mereka itu kebingungan. Mau menjatuhkan orang Islam, orang-orang yang beriman, dia enggak kuat. Ya. Kalau mereka itu berada di tempatnya orang kafir, dia itu nanti akan dimusuhi orang-orang muslim, ya. Akhirnya mereka itu di dalam kebingungan, ya. Perbuatan mereka itu perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Dan yang keenam, orang-orang munafik itu membuangkan petunjuk dari Allah dan memilih mengikuti kesesatan.
Ya. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Jadi mereka itu menukar, ya, atau mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi mereka itu sebenarnya apa? Sudah mendapatkan petunjuk kan? Jadi orang-orang munafik ya sering ngerti dia itu Al-Qur'an sing benar. Ini ajarannya Rasulullah SAW yang benar. Agama yang benar itu adalah Al-Islam. Ya, yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu, tapi apa? Petunjuknya itu ditukar dengan kesesatan. Ya, jadi mereka itu membeli kesesatan itu dengan petunjuk. Jadi orang-orang munafik itu membuangkan petunjuk dari Allah dan mereka itu memilih mengikuti kesesatan. Jadi ini sifatnya orang-orang munafik, ya. Jadi mereka itu lebih suka mengikuti kesesatan daripada kebaikan. Ya, perbuatannya orang-orang munafik itu tidak menguntungkan diri mereka sendiri dan mereka tidak dapat petunjuk dari Allah. Ya. Jadi orang-orang yang munafik tadi famaro bihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Ya, perbuatannya orang-orang munafik itu tidak menguntungkan terhadap mereka, terhadap diri mereka sendiri dan mereka tidak dapat petunjuk dari Allah. Mereka tidak mendapatkan hidayah karena wis didudui Al-Qur'an begini, ini petunjuknya Allah. Ini Rasulullah SAW menunjukkan kebenaran itu begini, sudah disampaikan kepada mereka. Tetapi apa? Mereka malah memilih kesesatan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ya. Oleh karena itu apa? Kita di dalam kehidupan dunia ini ya berhati-hati. Ya, kalau ini kita sudah ditunjukkan oleh Allah dalam kehidupan kita ini, iki loh, perjalanan kamu harus mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an memerintahkan seperti ini, misalnya memerintahkan sholat, ya sholatlah. Allah memerintahkan untuk disuruh untuk menginfakkan hartanya sebagian saja, ya keluarkanlah. Ya, kamu diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Jadi kalau ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, taati. Ya. Kalau Allah dan Rasulnya melarang, ya, misalnya jauhilah makanan yang haram, jauhilah babi, jauhilah riba, ya, jauhilah zina, ya maka jauhi. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya harus dijauhi. Ya, jangan sampai seperti orang munafik itu ditunjukkan kebenaran, diberi petunjuk dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, malah mereka memilih kesesatan. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, itu 6 dari maksud atau kandungan dari ayat 14 sampai 16. Sekarang yang B. Yang B yaitu pengertian yang dapat diambil darinya atau pelajaran yang dapat diambil dari ayat 14, 15 dan 16. 1. Orang-orang munafik itu berpura-pura menjalankan din al-Islam yang sebenarnya hanya untuk kepentingan dunianya saja. Jadi ini. Jadi orang-orang munafik itu berpura-pura menjalankan al-Islam yang sebenarnya hanya untuk kepentingan dunia saja. Jadi dia tuh nglakoni Islam ki sing orientasinya nang donya tok.
agar dia mendapatkan keuntungan dunia. Ya, dalam kehidupan di dunia ini mereka itu pokoknya ngelakoni Islam, ya, itu engko entuk hasilnya dunianya. Mbuh carane piye pokoknya dhek di dunia itu untung karena dia apa totoke melok ngelakoni Islam. Ya. Dan yang kedua, orang-orang munafik itu tidak mempunyai kecintaan kepada orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi sifatnya orang munafik, ya, mereka itu sebenarnya apa? Tidak mempunyai kecintaan kepada orang-orang yang beriman. Zahirnya kita podo sama orang-orang muslim, ya. Tapi sebenarnya apa? Mereka itu benci kepada orang-orang muslim atau benci kepada orang-orang yang beriman. Wah, pengennya apa? Dia menghancurkan Islam itu piye carane? Ya, di zamannya Nabi Muhammad SAW, ya, pada ayat sebelumnya, ya, bahasanya orang-orang munafik itu apa? Pengen mengadu domba antara apa? Orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Piye carane bene mereka itu bisa retak, bisa padu, ya, sampai akhirnya nanti mereka orang-orang Muhajirin itu bisa meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatan mereka itu sudah jelek. Ya, mereka itu sebenarnya enggak cinta kepada orang-orang yang beriman, tetapi pengennya malah memusuhi. Ya, itu sifatnya orang-orang munafik. Terus yang ketiga, orang-orang munafik menyangka kalau dirinya, ya, orang-orang munafik menyangka kalau diri mereka dalam kebenaran dan petunjuk Allah, padahal sebenarnya mereka tersesat. Nah, jadi orang-orang munafik itu apa? Menyangka bahwasanya dirinya itu di dalam kebenaran dan di dalam petunjuknya Allah. Itu persangkaan mereka. Ya, persangkaannya orang-orang munafik berbuat seperti itu apa? Mereka itu berada di dalam kebenaran dan dalam petunjuknya Allah. Padahal apa? Sebenarnya orang-orang munafik itu mereka itu tersesat. Karena apa? Tidak menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mereka apa? Mengikuti hawa nafsunya saja. Ya, mereka menjalani perbuatan atau amal perbuatan mereka itu apa? Malah bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran memerintahkan untuk sholat dengan khusyuk. Nah, mereka malah arep sholatnya aras-arasan. Kan nanti ada ciri-cirinya orang munafik itu di waktu sholat subuh sama sholat isya kalau nggak salah. Dalam hadis itu apa? Mereka itu bermalas-malasan. Ya, jadi orang-orang munafik itu subuh karo isya itu sholat aras-arasan. Ya, mulanya dicek pada diri kita, wah dhewe nek sholat subuh aras-arasan apa ora? Di waktu sholat isya itu aras-arasan apa ora? Ya, kalau sampai seperti itu, ya berarti ada tanda-tanda kemunafikan. Kalau ada tanda kemunafikan, ya harus kita apa? Kita mohon kepada Allah agar dihilangkan, biar tidak menjadi orang munafik. Ya, sehingga sholat subuh ya wayahe adzan ya tangi-tangi dhewe gitu loh. Jangan tiap hari digugah, setiap hari apa ndadake nangekne. Ujune yang sampean iku sudah apa? Dewasa itu sudah apa? Tahu, oh iki wayahe adzan, oh iki wayahe sholat zuhur, iki wayahe sholat maghrib, iki sholat isya, iki sholat subuh. Itu apa? Enggak usah dikongkon.
sudah punya kesadaran sendiri, sudah balik itu apa? Semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan dikira kamu itu dibiarkan. Ya. Orang itu kalau sudah balik itu sudah mendapatkan apa? Hak dan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Enggak dibiarkan, ya. Nih, yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Yang keempat, orang-orang munafik digambarkan sebagai orang yang rugi dalam perdagangan. Ya, karena alih-alih petunjuk Allah yang dicari, sedang yang sebenarnya mereka itu mengikuti kesesatan. Jadi orang-orang munafik itu digambarkan di dalam ayat ini artinya apa? Mereka itu rugi dalam perdagangan. Ya. Ketoke mereka itu mengikuti petunjuknya Allah, ya. Ketoke kaya mengikuti hidayah dari Allah, mengikuti Al-Qur'an, ya. Yang dicari, sedang yang sebenarnya mereka itu malah mengikuti kesesatan. Karena apa? Mereka itu tidak mau menjalankan syariatnya Allah, tidak mau mengamalkan Al-Qur'an, tidak mau mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Malah mereka itu apa? Menentang Al-Quran, menentang sunnahnya Rasulullah SAW. Malah dikatakan mereka itu apa? Mengikuti kesesatan. Dan yang kelima, yang terakhir, yang B, ya, kandungan dari ayat ini yang kelima, orang-orang munafik dan perbuatan mereka tidak ada manfaatnya bagi al-Islam dan bagi kaum muslimin. Ya. Jadi perbuatannya orang-orang munafik, ya, itu sebenarnya tidak ada manfaatnya bagi al-Islam. Ya. Enggak ada manfaatnya meskipun kita zahirnya dia itu seorang muslim. Tapi hatinya itu apa? Dia itu pengennya biar Islam ben hancur. Biar orang yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah biar menjadi kafir. Dan tidak mengikuti al-Islam, tidak mengikuti aturan-aturannya Allah dan Rasulnya ya. Mulanya mereka pengennya pokoknya piye? Orang-orang Islam yang benar-benar beriman itu biar menyimpang. Ya, mulanya enggak ada manfaatnya bagi al-Islam dan juga tidak ada manfaatnya bagi kaum muslimin. Karena awak senengane gembosi kayak nek kajian digembosi, mau perang digembosi, ya. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat mau perang itu loh, di perjalanan itu dia apa? Dia sama orang-orang munafik, nyapa dadake perang nek perang mati, nek perang itu awake dhewe susah, ya. Kalau perang itu nanti akan mendapatkan kecelakaan, awake dhewe engko mati. Ya itu di apa? Digembosi sama orang-orang munafik itu. Mulanya di dalam satu perperangan itu ada sampai akhirnya yang karena bujukannya orang-orang munafik itu akhirnya mereka juga melempem. Akhirnya dia tidak ikut berperang, ya. Di zamannya Rasulullah SAW sampai mereka mau mendirikan masjid sendiri. Akhirnya di dalam ayat dijelaskan tentang masjid Dirar yang dibuat oleh orang-orang munafik itu. Walaupun perbuatan mereka itu enggak ada manfaatnya bagi al-Islam dan juga kaum muslimin. Sekarang yang C, ayat dan riwayat yang berkaitan. Ya, jadi ayat-ayat yang ada hubungannya tentang orang-orang munafik. Ya, ayat yang
14, 15, 16 ini kan masih menerangkan tentang orang-orang munafik. Jadi yang C, ayat dan riwayat yang berkaitan. Yang pertama, ini nanti ada 4 ya. Yang pertama, persamaan orang-orang munafik dengan orang kafir. Persamaan orang munafik dengan orang kafir. Sampai lihat surat Al-Baqarah ayat 76. Surat Al-Baqarah ayat 76. Kalian baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabb-mu. Tidakkah kamu mengerti? Ya. Jadi wa idza dan apabila laku mereka berjumpa alladzina orang-orang yang amanu, orang-orang yang beriman, qalu mereka berkata, amanna kami telah beriman. Wa idza dan bila khala mereka berkumpul ba'duhum sebagian mereka ila ba'din kepada sebagian yang lain, qalu mereka itu berkata, atuhadditsunahum apakah kamu menceritakan kepada mereka bima dengan apa-apa yang fataha yang terangkan, yang telah diterangkan Allah alaikum atas kalian, liyuhajukum supaya mereka itu mengalahkan hujah atau bantahanmu bihi dengannya inda rabbikum di sisi Rabb kalian. Afala maka tidakkah ta'qilun kalian itu menggunakan akal. Ya, jadi ini. Jadi orang-orang munafik itu apa? Disamakan dengan orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu apa? Mereka itu juga tidak mau untuk menerima ajaran Allah. Tidak mau menerima Al-Quran dan Sunnah. Jadi di sini dijelaskan apa? Mereka persamaan orang-orang munafik dengan orang-orang yang kafir. Ya. Sekarang yang kedua. Orang munafik tidak ada gunanya, malah menjadi beban. Yaitu surat Al-Munafikun, surat yang ke-63, ayat yang ke-4. Kita lihat surat Al-Munafikun, surat yang ke-63, ayat berapa ya? 4 ya? Iya, ayat 4. Aman baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum fa in yaqulu tasma' liqawlihim
كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم qatalahumullah. Anna yufakun. Baca artinya. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkan tubuh mereka mengagumkanmu, dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang bersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditunjukkan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Ya. Jadi wa idza, dan apabila ra'aituhum, kamu melihat mereka, tu'jibuka, kamu tuh kagum, kamu tuh tertarik, ajsamuhum, terhadap tubuh-tubuh mereka. Ya. Jadi hari ini apa? Kalau kita itu melihat orang-orang munafik itu apa? Mengagumkan. Ya, tubuh-tubuh mereka itu mengagumkan. Ya. Wa in, dan jika yakulu, mereka berkata, tasma, kamu mendengarkan liqaulihim, pada perkataan mereka. Jadi orang-orang munafik itu ngomong pinter. Ya, sehingga kalau kalian tuh mendengar perkataannya, kamu benar-benar memperhatikan. Ya, kagum terhadap perkataan mereka. Ya. Padahal sebenarnya apa? Orang-orang munafik itu kata Allah, ka'annahum, seakan-akan mereka itu khusyubu, ya, yaitu kayu yang musannadah, yang tersandar. Ya, jadi aslinya orang-orang munafik itu apa? Diibaratkan oleh Allah kaya kayu disandarne nang tembok, apa disandarne didelehne ngono tok. Jadi mereka apa? Enggak ada kekuatan, enggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Tapi hari ini apa? Dikagumi, perkataannya didengar. Ya, tubuhnya itu mengagumkan, ya, tubuhnya itu mengagumkan kalian. Ya, padahal sebenarnya apa? Mereka itu seperti kayu yang tersandar. Yahsabuna, mereka mengira kulla, tiap-tiap syaihatin, teriakan yang keras, alaihim, atas mereka, hum al-adu, mereka itulah musuh. Ya, jadi orang-orang munafik itu apa? Musuhnya orang-orang yang beriman. Jadi benar-benar orang-orang munafik itu adalah musuh. Ini diistilahkan musuh di dalam selimut. Ya, orang-orang munafik itu karena apa? Dohirnya seperti orang muslim, tetapi sebenarnya hatinya pengen menghancurkan al-Islam, menghancurkan orang-orang yang beriman. Fahdharhum, maka takutlah, waspadalah terhadap mereka, terhadap orang-orang munafik. Qatalahum, ya, membunuh atau membinasakan mereka. Ya, nek iso ujune orang-orang munafik itu ketahuan dibunuh, dibinasakan. Ya, qatalahumullah. Jadi Allah yang akan membunuh, Allah yang akan membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka itu bisa dipalingkan. Ya, padahal sebenarnya apa? Mereka itu berada di kalangan kaum muslimin. Tapi kenapa mereka itu bisa dipalingkan? Ya karena apa? Mereka tidak mau berpegang pada
Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini orang-orang munafik itu tidak ada gunanya, malah menjadi beban. Wah, ini di waktu di dalam peperangan itu orang-orang munafik itu wes malah yang menghalang-halangi. Wah, ini Rasulullah SAW malah mengatakan wes biarkan aja, mereka nggak ikut, malah tidak menjadi beban di waktu di dalam peperangan. Ya, karena mereka ya gak gelem, aslinya gak gelem, orang-orang munafik ikut perang ini ora gelem. Wah, pada waktu di perjalanan mereka itu istilahnya gelendor, akhirnya mundur ke belakang, tidak ikut berperang. Sampai nanti ada orang-orang yang ikut perang itu akhirnya mengikuti orang-orang munafik, itu juga akan ada. Ya, makanya kita harus berhati-hati terhadap orang-orang munafik sehingga ini gembosi dalam perjalanan untuk menjalankan al-Islam, ya, untuk ngaji, untuk sholat, untuk sedekah, untuk berbuat kebaikan, kok ada orang-orang yang menghalangi seperti itu, berarti itu tanda salah satu tanda orang-orang munafik. Ya. Terus yang ketiga, Allah memperdaya dan memperolok-olok orang-orang munafik, yaitu surat An-Nisa ayat ke-142. Surat An-Nisa surat yang keempat ayat 100 berapa? 100 berapa? 142. Coba jangan baca. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Jadi ini ciri-cirinya orang munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka itu bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Lafziyahnya inna sesungguhnya al munafikin, orang-orang munafik itu yukhadi'una, ya, mereka akan menipu Allah. Ya, jadi orang-orang munafik itu pengennya apa? Sebenarnya pengennya menipu Allah. Masa Allah akan ditipu? Isa bara? Ya enggak isa lah. Ya. Orang munafik pengen menipu Allah, wa huwa, dan dia itu khadi'uhum, ya, dan dia Allah itu membalas tipuan mereka. Wa idza, dan apabila qamu, mereka itu berdiri. Ini ciri yang kedua pada ayat ini. Ya, yang pertama tadi apa? Pengen menipu Allah. Ya, orang-orang munafik itu karena pengen menipu Allah. Terus yang kedua, ciri yang kedua pada ayat ini apa?
Wa idza qamu, dan apabila mereka berdiri ila sholati, yaitu untuk sholat, qamu kusala. Qamu, mereka itu berdiri kusala, dalam keadaan males. Nah, mulane sampe nek sholat kok aras-arasen, kok sholat kok males-malesan, itu tanda kemunafikan loh. Ya, berhati-hati kalian di dalam sholat apapun itu, jangan sampai males-males. Wae sholat di sholat, aja diopeni kemalesannya. Apalagi sholat subuh sama sholat isya. Hampan sholat subuh aras-arasen, males-males harus sholat, tidak mau melaksanakan sholat sunnahnya, ya, khususnya sholat sunnah fajar atau 2 rakaat sebelum subuh. Ini kudune apa? Kalian di dalam sholat 5 waktu kudune apa? Wes sadar, karena kesadaran kamu sendiri, saya itu balik dan hari ini sudah ada perintah dari Allah untuk sholat, ya saya sholat karena Allah. Ojo sholat karena dikongkon orang tua, dikongkon saudaranya, dikongkon temannya. Ya, jadi ini cirinya orang munafik pada ayat ini. Yang kedua, yang pertama tadi mereka ingin menipu Allah. Yang kedua, kalau mereka itu melaksanakan sholat, mereka itu berdiri dalam keadaan malas. Yurauna, ya, ciri yang ketiga yurauna, mereka itu berbuat riya. Inginnya itu apa? Amalan pekerjaannya itu ben dilihat oleh orang. Ya, yurauna, mereka itu berbuat riya. Ya, riya ki apa? Kan pamer ben dilihat orang. Oh, aku sholat toh, lo aku ngaji toh, aku lah. Itu sifatnya orang-orang munafik. Ya, karena amalan perbuatannya itu apa? Pengennya dilihat orang. Ya, yuraunan nasa. Ya, mereka tuh riya, ingin dilihat oleh manusia. Ya, ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, wala yuzkarunallah, dan tidaklah mereka itu mengingat Allah illa qalilan, kecuali sedikit. Ini. Oleh kalau sampean kula berhati-hati bar salat ora gelem zikir. Berarti apa? Zikire sampean berarti sedikit. Bar salat ora gelem zikir. Ya, kita keluar rumah enggak mau berzikir, masuk masjid, keluar masjid enggak mau berzikir. Maksudnya berdoa itu kan juga zikir. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari loh, kita disuruh untuk berzikir. Zikir itu apa? Ingat kepada Allah. Mulanya dalam amalan mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu zikir kepada Allah itu banyak sekali. Bangun tidur ora berdoa, berarti apa? Kita sudah berzikirnya berkurang. Kita keluar rumah apa? Kita masuk kamar mandi, ya, diperintahkan untuk zikir, berdoa, masuk kamar mandi, keluarnya mau berwudu, itu selalu diperintahkan untuk ingat kepada Allah. Tapi kalau orang-orang munafik itu apa? Wala yazkurunallaha illa qalilan, dan tidaklah mereka itu ingat kepada Allah illa qalilan, kecuali sedikit. Pada ayat ini apa? Ada berapa tadi? 4 cirinya orang munafik. Yang pertama apa tadi? Ingin menipu Allah. Yang kedua, nek sholat males. Yang keempat, yang ketiga itu berbuat riya. Ya, amalannya itu ben dilihat oleh manusia. Yang keempat, cirinya orang munafik pada ayat ini apa? Dia berzikir kepada Allah itu qalilan, sedikit. Berarti kadang-kadang awake dhewe nek memperhatikan ayat-ayat ngene iki apa? Iya ya, aku sik nglakoni ngene ya, aku sik ngene ya. Berarti tanda kemunafikan masih ada.
Maka harus kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari apa? Sifat-sifat atau ciri-cirinya munafik, orang-orang munafik. Harus dihindarkan, ya. Walaupun pada ini tadi yang ketiga ya. 3 apa 4? Yang ketiga. Ya, Allah memperdaya dan memperolok-olok orang-orang munafik. Ya. Terus yang terakhir pada yang C, yang keempat, orang munafik tidak akan mendapat kebenaran. Ini surat An-Nisa ayat yang ke 143, kelanjutan dari tadi. Ya, jadi orang-orang munafik tidak akan mendapat kebenaran. Kita lihat masih surat An-Nisa ayatnya di bawahnya 143. Coba sama baca. 143 kok. Muzabzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula' wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Artinya, mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, dalam kurung iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ya. Jadi mereka orang-orang munafik, ya, mudabdabina. Mereka dalam keadaan ragu-ragu. Ya, jadi orang-orang yang munafik itu apa? Sifatnya apa? Ragu-ragu. Baina dzalik, di antara yang demikian itu, antara iman dan kafir. Dia sing tak pilih ya, iman apa kafir ya. Jadi mereka itu bimbang, orang-orang munafik itu. Mereka ragu-ragu, pilih keimanan atau pilih kekafiran. La ilaha ula'i, ya, tidak ada kepada ini dan itu. Wala ilah, dan tidak ilah kepada haula'i, ini atau itu. Waman, dan barang siapa yang yudlilillahu, dan barang siapa yang Allah itu menyesatkan, falata jida, maka tidak ada yang dapat lahu baginya sabila, jalan. Ya, jadi Allah telah menyesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk atau jalan. Ya, jadi kalau Allah sudah menyesatkan, ya, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberikan petunjuk kepadanya, yaitu kepada orang-orang munafik tadi. Ya, orang-orang munafik itu tidak akan mendapatkan kebenaran. Ya. Sekarang yang terakhir yaitu D. Peringatan praktis kaitan dengan ayat. Ya. Jadi yang D itu peringatan bagi kita, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 14, 15 dan 16. Ya, peringatan praktis kaitan dengan ayat. 1. Jangan mempunyai kebiasaan berbicara dengan sesuatu kelompok yang isi pembicaraannya berlawanan dengan isi pembicaraan di hadapan kelompok lainnya. Ini. Jadi jangan mempunyai kebiasaan berbicara dengan sesuatu kelompok yang isi pembicaraannya berlawanan dengan isi pembicaraan di hadapan kelompok lainnya. Jadi kebiasaan ini tadi, orang munafik tadi,
di kelompok ini ngomongnya A, ya, tetapi berbicara di kelompok yang lainnya ngomongnya B. Itu sifatnya orang munafik. Ya. Kudunya kalau dia itu menyampaikan kebenaran, ya apa? Di kelompok A ngomong A, di kelompok B yang ngomongnya A. Maksudnya sing diomong tadi lah. Jadi misalnya nang A di kelompok A itu ngomongi kebenaran, ya di B yang ngomongi kebenaran. Ya. Jangan diadu domba. Ngomongin nang A ke kebenaran, ternyata ngomong di kelompok B kejelekan. Nah, itu berarti apa? Sifatnya orang munafik tadi. Pengen mengadu domba, pengen menghancurkan apa? Al-Islam dengan cara itu tadi. Gembosi atau dengan cara apa? Mengadu domba antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Ya, ini peringatan bagi kita. Jadi kita di dalam berbicara, kalau sudah menyampaikan kebenaran dimanapun berada, ya yang kita sampaikan kebenaran. Ya, jangan sampai kita itu gonta-ganti seperti sifatnya orang-orang munafik tadi. Kalau dia bertemu dengan orang yang beriman, dia mengatakan iman, tapi setelah dia bertemu dengan syaitan-syaitan mereka atau pemimpin-pemimpin mereka, maka mereka mengatakan saya itu hanya berolok-olok kalau berada di tempatnya orang yang beriman. Nah, itu ya, itu peringatan bagi kita. Ya, diri kita jangan seperti itu. Kalau ada orang yang berbuat seperti itu, kita jangan mengikuti mereka. Dan yang kedua, setiap kali dihadapkan pada pilihan mengikuti petunjuk Allah atau lainnya, harus memilih dan mendahulukan yang datang dari Allah. Jadi ini. Jadi kalau kita itu dihadapkan kepada suatu pilihan, ya, ini mengikuti petunjuknya Allah atau lainnya, maka yang harus kita dahulukan yaitu kita memilih apa yang datangnya dari Allah. Ini orang-orang yang cerdas, ya, orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang sebenarnya seperti ini. Ya, jadi kalau kita dihadapkan kepada suatu pilihan, ini petunjuk Allah atau tidak. Ini petunjuk Allah, terus yang lainnya petunjuknya syaitan misalnya. Maka kita harus apa? Memilih petunjuknya Allah. Yang harus kita ikuti ya enek Al-Qur'an, enek hadis. Jangan mengikuti apa pendapat-pendapatnya dulu. Jadi kalau misalnya ada Al-Qur'an dan Sunnah, terus ada pendapat-pendapatnya manusia, yang didahulukan apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnahnya, jangan pendapat-pendapatnya. Ya, jadi ini peringatan bagi kita, ya, bahwasanya di dalam kehidupan kita sehari-hari suatu saat akan dihadapkan dengan dua pilihan. Ya, sampai di dalam keterangan bahwasanya kalau misalnya ini perintahnya Allah yang wajib dengan yang sunnah, maka dahulukan yang wajib. Ini kadang-kadang kita dibenturkan dengan hal seperti itu. Kadang-kadang hari ini banyak orang yang mengikuti yang sunnah. Ya, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya sholat itu wajib, ya, bagi anak. Kalau bagi seorang istri, masak itu juga kewajiban kepada suami, ya. Itu pilihan, nek wayahe sholat didahulukan masak apa didahulukan sholatnya. Nah, ini dua pilihan. Kadang-kadang orang itu milih sing apa? Sing dengan manusia. Padahal sebenarnya apa? Yang kita dahulukan ya Allah. Wayahe salat ya salat.
Ya. Ya ora apa-apa. Ya. Jadi itu. Jadi setiap kali dihadapkan pada pilihan mengikuti petunjuk Allah atau lainnya, harus kita itu memilih dan mendahulukan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang kita bacakan, yaitu surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke 14, 15, 16 ya. Jadi alhamdulillah kita selesaikan ya, dari A maksud ayat, terus pengertian atau pelajaran yang dapat diambil darinya, terus ayat dan riwayat yang berkaitan, terus yang ke D peringatan praktis kaitan dengan ayat. Mungkin itu aja yang dapat kita bacakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca kita mengerti isinya ya, tentang ciri-cirinya orang munafik, sehingga kita menjauhi dari perbuatan-perbuatan atau sifat-sifatnya orang munafik. Ya, kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifatnya orang munafik pada diri kita ya. Kita mohon pada Allah kita menjadi orang-orang muslim, orang-orang mukmin dan mukminah yang nanti bisa masuk ke dalam jannahnya Allah, Jannatul Firdaus. Amin. Ya, mungkin itu aja yang kita bacakan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.